Oke. Tadi subuh belajar? Enggak. Kenapa enggak? Oke, nah enggak apa-apa. Nanti besok-besok kelas 12 belajar ya, ini ya. Oke, udah siap kita? Melanjutkan pertemuan kemarin, yaitu relasi dan fungsi. Tadi malam di sini udah share ya perihal materinya. Coba dibuka. Udah di-download belum? Ya, cok. Pembahasannya relasi dan fungsi. Coba dibaca dulu. Kalau seandainya matematika itu intinya kita itu berpikir logis atau harus berpikir kritis. Untuk apa? Untuk perkembangan sekarang. Oke, kemudian ada relasi dan juga fungsi, di mana apa katanya? Pemahaman terhadap konsep fungsi diawali dengan terlebih dahulu memahami konsep relasi. Jadi kalau misalnya kita belajar perihal fungsi, otomatis harus belajar terlebih dahulu perihal relasinya. Nah, coba lihat slide berikutnya. Di situ ada relasi, di mana kalau seandainya relasi yaitu hubungan antara anggota suatu lingkungan dengan anggota dari lingkungan lain. Contoh nih, di sini katanya ada Fulan itu sebagai anak dari Pak Saifu dan juga Bulan. Nah, di sampingnya itu ada angka, di mana 2, 3, 4, 5, 6 itu akar kuadrat dari 49, 16, 25 dan 36. Nah, sampai sini kira-kira udah paham? Ya. Oke. Kemudian ada di slide berikutnya itu penyajian bentuk relasi nih. Di situ ada diagram A dan B gitu ya. Bukan diagram, ini namanya kotak gitu ya hitungannya. Nah, katanya diagram ini membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan antara himpunan anggota A dan juga anggota B. Oke. Kemudian himpunan pasangan itu berurutan. Katanya apa? Memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berturut-turut. Jadi kalau seandainya relasi itu harus masing-masing memiliki pasangan. Nih, ada 2, 3, 4, 5, 6. Akar kuadratnya itu 4 dari 2. Ketika 2 dikuadratkan, coba kesini boy. 2 dikuadratkan otomatis 4. 3 dikuadratkan jadi 4 dikuadratkan jadi 16. 5 dikuadratkan jadi 25. Dan 6 ketika dikuadratkan menjadi 30. Nah, kemudian dengan menyatakan relasi antara dua himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian ditulis dalam bentuk dot atau titik-titik. Nah, nanti kita itu akan membuat diagram kartesius. Nah, contoh dari relasi antara peserta didik dengan konsep
di sini itu masing-masing ada kemungkinan banyak gitu. Ada 2 pasang gitu. Kita bajunya 2, celananya 1. Bisa menjadi 2 model. Nah, katanya maka domain itu diduduki oleh kemeja putih, baju batik, baju pramuka, terus baju praktikum dan juga baju muslim. Sedangkan kodomain yaitu diduduki oleh celana abu, celana merah, celana hitam dan juga celana pramuka atau coklat. Nah, lainnya itu celana abu, terus celana hitam dan celana muda. Soalnya kalau tingkatan SMA, SMK, MA itu tidak memakai celana merah. Kalau celana merah itu biasanya digunakan, nah betul, otomatis masing-masing baju 5 tersebut diduduki oleh celana 3, ada abu, hitam dan juga pramuka atau coklat. Jadi diambil di himpunan bagian B-nya untuk ranknya gitu ya. Contohnya coba di situ ada R, ada himpunan A dan juga himpunan B. Di mana himpunan A itu memiliki nilai 1 sampai 5, sedangkan B-nya itu bagian huruf A sampai E. Domain itu ada di 1, 2, 3, 4, 5 sebagai himpunan A. Sedangkan kodomain itu berada di himpunan B, yaitu huruf A, B, C, D, E. Oke, cakep. Ranknya apa Miss katanya? Coba lihatin. A, C, E. Di situ himpunan B, huruf-hurufnya yang tidak memiliki pasangan apa coba? Ada B dan juga D. Yang penting posisi himpunan A itu berada di panahan yang tidak double. Sedangkan untuk himpunan B boleh double. Nah, itu yang nanti ketika sudah berpasangan dinamakan dengan range. Apa J? Range. Sampai sini kira-kira paham? Oke, lanjut. Kemudian ada relasi dan fungsi. Nah, fungsi itu bagian dari relasi. Sementara itu fungsi menghubungkan 2 objek. Contoh ini bisa dicontohin di papan tulis ya, biar kita paham. Nih, kira-kira di sini kelihatan? Ada himpunan A, terus himpunan B. Ada huruf 1, 3, 4 dan 5. Terus himpunan B-nya itu ada huruf A, B, C, D, E. Nah, himpunan A sebagai apa katanya? Sebagai domain. Sedangkan himpunan B itu sebagai kodomain. Nah, lihat katanya boy. Nih, apa aja katanya pasangannya? 1 itu pasangannya A. Terus 2 A. Terus 3 C, 4 C, 5 E. Nah, kemudian ada domain, ada kodomain. Coba lihat di sini. Tuh, yang masing-masing di sini itu lihatin pasangannya di bagian B sebagai kodomain itu yang ada A, C dan juga sedangkan B dan D itu tidak memiliki pasangan, sehingga ranknya apa katanya? A, C, E. Sampai sini paham? Oke. Next. Nih, relasi katanya bersifat general karena
Yang tanda merah. Syarat-syarat fungsi. Maka relasi dikatakan fungsi jika memiliki syarat berikut. Apa katanya? Anggota yang bukan A mempunyai pasangan bukan bukan B. Anggota yang bukan A mempunyai pasangan anggota yang bukan B. Dari gambar berarti paham ya? Lanjut kita. Nah, perhatikan relasi berikut. Ada gambar berwarna merah, biru dan juga hijau. Nah, semua relasi di atas merupakan fungsi karena memiliki dua syarat yang telah ditentukan, yaitu di bagian domain boleh memiliki dua pasang, namun di kodomain hanya memiliki satu pasang. Di bagian domain memiliki satu pasangan, sedangkan di kodomain bisa memiliki dua pasangan. Lanjut, bandingkan dengan relasi berikut, coba diperhatikan. Tuh, di bagian himpunan A masing-masing itu ada yang kosong, ada yang double dan juga triple. Maka ketiga relasi tersebut itu bukan merupakan fungsi karena tidak memiliki dua syarat yang telah ditentukan di atas. Dari gambar paham ya? Untuk notasi fungsinya katanya fx, di mana fx itu ax ditambah b. Keterangannya a itu sebagai koefisien, sebab x itu sebagai variabel, b itu sebagai konstan. Nah, oke, contoh tentukan res dari fungsi berikut, di mana ketika fx atau fungsi x sama dengan 2x ditambah 1 sama dengan, nah, untuk x-nya itu ditentukan 1 sampai 5 dari bagian domain. Untuk f domainnya 1, maka dikalikan 1 untuk masing-masing nilai x gitu ya. Sehingga didapatkan ada 3, 5, 7, 9 dan 11. Nah, itu ditaruh di mana, Miss? Di bagian kodomain. Sehingga range-nya itu ada 3, 5, 7, 9 dan 11. Kemudian kita cek lagi katanya, manakah yang merupakan fungsi? Coba cek dulu. 4. Berarti dari sini fungsi himpunan A dan juga B itu pertama 1,2. Yang mana coba? Bagian nomor 1 ya. Berarti kisarannya benar untuk 2, 3 dan juga 4. Kedua, syarat fungsi terpenuhi, jadi relasi tersebut merupakan fungsi. Nah, lihat cek grafiknya, grafik kartesius. Nah, di situ ada pertanyaan, ini merupakan fungsi atau tidak, gitu kan? Kira-kira gimana? Fungsi? Oke, lanjut. Di bagian bawahnya ada check it all gitu. Daerah hasil fungsi fx sama dengan 5 dikurangi 2x kuadrat dengan daerah asal, yaitu 2, 3, 4 dan 5 adalah, nah, daerah asal itu sebagai domain. Berarti di sini ketika dimasukkan, coba 2x kuadrat, x diganti dengan 2 pangkat 2 berapa coba? 4 dikali 2 8, 5 dikurangi 8 min 3. Oh, ada di bagian C atau D? Ada di bagian C sama D. Kita berarti fokus di jawaban C dan juga D. Kemudian kita ganti x-nya jadi 3 dikuadratkan jadi 9 dikali 2 16, 5 dikurangi 18 min 13. Masih di poin C sama D. Kita ganti, rubah lagi menjadi 4 daerah asalnya.
ketika fx nya itu 2x kuadrat ditambah 5 dengan daerah asal 2, 5, 7. Tentukan hasilnya. Yo boy, masukin boy di sini. F masukin ke sini berarti 2 dikali nih, ininya 2 berarti 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 5 sama dengan 2 dipangkat 2 kan berarti 4, ininya 2 ditambah 5 berarti 9. 2 dikali 4 adalah berapa tambah 5? 13, cakep. Masukin yang 5 berarti 5. Fungsi 5 sama dengan 2 dikali 5 kuadrat ditambah 5 sama dengan 5 dikuadratkan berapa boy? 20. 25 ditambah 5. Nih, 25 dikali 2 50 ditambah 5 berapa boy? 55, cakep. Kemudian fungsi ketika diganti F 7 sama dengan 2 kita bikin begini. Oke, ketika diganti 7 berarti F fungsi 7 sama dengan 2 dikali 7 kuat ditambah nih 7 kuadrat itu 49. 2 dikali 49 berapa boy? 9 kali 2 18. Masuk ke atas berarti 90 dah tambah 103. Jadi rank nya adalah berapa katanya? 13, 55 dan 100. 13, 55 dan 103. Nah, museum nitip nanti kita tugasnya udah dikirim ya. Terus bantu teman kalau seandainya ada yang kurang paham nanya, oke? Sampai sini kira-kira ada yang tanya nih? Nanti ditulis yang mau dikit. Nah, sampai tadi kira-kira ada
Ayo.